Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Indonesia ini sebagai salah satu negara agraris ya, di mana pertanian menjadi salah satu sektor utama sebetulnya gitu. Tapi ironisnya adalah ternyata masih sampai dengan saat ini kita impor beberapa komoditi yang harusnya itu bisa diproduksi sendiri oleh masyarakat kita. Betul. Nah sekarang angka petani di Indonesia hanya 35 juta sekian lah gitu ya, kurang lebih 23-25% dari total penduduk kita di sini. Tapi itu dia tadi, kenapa tidak betul-betul maksimal gitu ya produksi pertanian kita? Apakah yang ada sesuatu yang salahkah di sana? Nah, inilah sebetulnya menjadi catatan teman-teman dari Universitas Indonesia untuk membantu para petani agar mereka bisa lebih aware terhadap bagaimana cara meningkatkan hasil panen yang menjadi petani yang unggul, mengenal alam mereka gitu. Salah satunya ya tadi mengukur curah hujan aja. Nah, itu kan hal dasar sebetulnya dalam soal pertanian. Yang menjadi knowledge juga, karena memang pertanian ini seharusnya bisa menjadi devisa terbesar negara gitu ya. Nah, memang bicara mengenai perubahan iklim ini juga menjadi salah satu tantangan nih yang berdampak pada kehidupan manusia. Jadi sangat rentan terkena juga efeknya terhadap pertanian gitu. Jadi bisa berpengaruh pada produksi pangan yang nantinya juga akan berpengaruh kepada ketahanan nasional gitu, Mam. Nah, melihat permasalahan ini menggerakkan tim peneliti dari Universitas Indonesia untuk membuat sebuah wadah yang namanya Warung Ilmiah Lapangan. Nah, ini memberikan edukasi pertanian seperti yang tadi kamu sebutkan, ada agroekosistem dan juga agrometeorologi. Nah, kita akan ulas sebetulnya seperti apa warung yang diciptakan oleh teman-teman ini, tapi kita harus saksikan terlebih dahulu video berikut. Indonesia dikenal memiliki kekayaan sumber daya alamnya. Meski demikian, tidak banyak warga, seperti petani yang mampu mengolah dan merawat lahan pertanian mereka untuk menghasilkan hasil panen yang berkelanjutan. Melihat hal ini, guru besar sekaligus dosen antropologi Universitas Indonesia, Yunita Triwardani Yunarto, bersama tim para peneliti dan mahasiswa membangun warung ilmiah lapangan. Berdiri pada tahun 2008, wadah ini memberikan edukasi pertanian dan pelatihan di bidang agrometeorologi dan agroekosistem bagi para petani lokal di daerah Indonesia, seperti Sumedang, Lombok, dan Indramayu. Hal ini bertujuan untuk membentuk petani yang tanggap dengan perubahan iklim, sehingga dapat menghasilkan pangan yang berkualitas, yang berkelanjutan, dan membangun stabilitas perekonomian warga. Membangun petani untuk negeri. Kita sapa narasumber kita hari ini ada Prof. Yunita selaku Ketua Tim Peneliti Warung Ilmiah Lapangan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Terima kasih sudah hadir di Halo Indonesia. Ada juga Mas Rino selaku Wakil Ketua Tim Peneliti Warung Ilmiah Lapangan. Selamat pagi, Mas Rino. Selamat datang, Mas Rino. Terima kasih sudah hadir di Halo Indonesia. Kita ke Prof. Rino. Prof. Rino, sebetulnya urgensinya apa sampai dengan tim Prof. Yunita gitu? Kenapa urgensinya apa sebetulnya sampai akhirnya teman-teman menggagas warung ilmiah ini, Prof? Ya, jadi warung ilmiah lapangan itu, warung itu kan bisa tempat untuk berdiskusi, berkomunikasi, tapi ada unsur ilmiah yang dibahas, tapi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi mengapa itu kita pilih sebagai sarana buat petani untuk belajar yang tadi Mas namakan agrometeorologi. Karena apa? Petani di Indonesia yang tadi katanya 35 juta, itu sekarang kan hidup atau melakukan kegiatan cocok tanamnya dalam situasi kondisi yang semakin tidak pasti, semakin tidak menentu, bukan hanya karena kondisi ekosistemnya sendiri yang sudah rentan ya, karena perubahan ekosistem yang juga disebabkan oleh pola tanam dan juga berbagai macam teknologi yang sebetulnya apa itu akibat buat kondisi ekosistemnya itu kan di luar kemampuan petani untuk memahami, melihat, karena mereka belajar dari pengamatan indranya, sehingga misalnya menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia, apa akibatnya itu kadang-kadang buat tanaman, buat hewan, buat serangga dan air, sebenarnya itu tidak bisa mereka amati. Itu sendiri sudah menyebabkan terjadinya kerentanan ya, ada serangan hama, serangan penyakit, mungkin juga gagal panen. Nah, ini semakin rentan karena konsekuensi perubahan iklim itu tidak diduga, kadang-kadang tidak bisa
mereka perkirakan sebelumnya sehingga tidak siap. Artinya gitu. cara lama yang diwariskan oleh Tradisional. leluhur itu Ya. sudah tidak relevan Ya. untuk sekarang. Ya, Dan itu kenapa mereka harus improvement. Ya, jadi tradisi bercocok tanam seperti masa lalu karena sudah berubah. Jadi misalnya saja awal musim hujan kan berubah. Mereka, loh ini seharusnya sudah mulai tanam belum? Membingungkan Ya, jadi itulah kami merasa apa yang kami pelajari dari kolega kami, mitra kami ahli agrometeorologi mengombinasikan bagaimana pengetahuan mengenai unsur-unsur iklim, cuaca dengan agronomi. Oke. Sehingga bagaimana kita membantu mereka paling tidak untuk lebih siap. menghadapi Prof, ini kan perubahan tantangannya yang dihadapi banyak sekali gitu ya oleh petani di Indonesia Iya. sekarang. Ya tadi kalau Prof sebutkan dari iklim ekstrim, Iya. kemudian juga dari keragaman pola pergantian musim gitu. Nah, sebetulnya saat ini gitu sebelum warung ilmiah ini diadakan gitu, Iya. bagaimana kondisi para petani di Indonesia saat ini tentang awareness mereka terhadap hal tersebut, dan boleh dijelaskan mungkin masuk ke apa itu sebetulnya yang disebut dengan agroekosistem dan agrometeorologi? Iya, jadi mengapa sampai kemudian kami mendampingi dan pentingnya begini, petani itu biasa sudah ke lapangan, ke sawah mereka, ke lahan mereka, mereka tahu kan dari berdasarkan pengalaman. Tetapi masalahnya kemudian bahwa penelitian cara mereka mengamati itu kan tidak cermat, ya. Jadi apa yang terjadi di sawahnya kadang-kadang sampai ada hama atau tidak di bawah batang tanaman padi itu mereka tidak bisa terlihat, secara rinci. Dan tidak dicatat ya. Nah, Tidak pembukuan. nah, oleh karena itulah kemudian kami mengajak mereka untuk kemudian melakukan pengamatan secara lebih rinci, bagaimana mengaitkan sebetulnya komponen iklim, cuaca dengan kondisi pertanian mereka, budidaya mereka. Nah, itulah yang disebut dengan agrometeorologi. Dan kemudian mungkin nanti Rino bisa menjelaskan bagaimana mereka mengenali betul kondisi agroekosistem dalam kondisi curah hujan tertentu, dalam kondisi iklim tertentu, itu seperti apa yang terjadi, sehingga kalau nanti ada informasi, nanti misalnya musim yang akan datang, curah hujan akan tinggi, kondisinya seperti ini, bagaimana saya harus menyiapkan diri. Kita ke Mas Rino. Mas Rino sudah ada alat sederhana sebetulnya di meja, itu alat pengukur curah hujan. Gimana cara pakainya dan apa yang diajarkan kepada para petani kita dengan alat sederhana seperti ini? Ya, sebenarnya ini alat Semacam gelas ya? semacam tabung silinder Tabung gitu ya. silinder, Tabung silinder yang ukurannya sebetulnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengukur jumlah curah hujan yang turun di satu area tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau dalam bahasanya disebut ya rain gauge gitu ya, alat penangkap hujan. Penangkap hujan. Cuman di petani di dalam warung ilmiah lapangan mereka pakai bahasa lokal, kalau di Indramayu ini disebutnya omplong. Omplong. Atau kalau di Lombok disebutnya centong gitu. Jadi mereka menggunakan bahasa lokal untuk. Tapi sebetulnya ini adalah alat perangkap hujan. Berarti nanti setelah hujan itu terkumpul di sana, pola ukurnya seperti apa, Mas? Jadi ini diukur untuk mengetahui hujan dalam 24 jam. Artinya diukur setiap hari, pagi hari, sekitar jam, kesepakatan kita tuh jam 6:30 sampai jam 7:30 gitu ya. Di waktu yang sudah disepakati gitu Waktu yang ya? sudah disepakati supaya nanti sama antara satu pengamat dengan petani pengamat dengan petani pengamat yang lain. Jadi disepakati jam 6:30 sampai jam 7:30. Kita ukur di antara waktu itu gitu ya. Sederhana sekali sebetulnya karena sebenarnya manual gitu, jadi kita taruh di Itu sini pensil, gitu ya. itu pensil. Ini sebetulnya kayu, harusnya sih kayu, enggak Bambu ya, kalau misalnya bisa di- bambu Bambu. atau yang dicat dengan cat yang cat tembok. cat tembok yang enggak kalau kena air tuh dia enggak Luntur ya? Nggak langsung. turun gitu ya. Iya. Jadi ditaruh di sini gitu ya, lalu nanti diukur kira-kira ini ketinggiannya berapa gitu, Berapa senti, dengan penggaris gitu kan, berapa senti. Jadi Milimeter. dalam milimeter sebetulnya, dalam milimeter. Jadi dan itulah yang sebetulnya diukur, dicatat setiap hari gitu ya. Sehingga dari hari ke hari, Catat setiap hari. walaupun nol gitu, karena nol itu juga punya Data ya? data dan punya arti tersendiri bagi kondisi ekosistem. Oke, berarti ternyata sebetulnya agrometeorologi itu tidak sesulit itu kok, tidak
serumit termnya seperti itu, tapi secara bisa ditranslasikan juga untuk para petani kita dengan cara dan metode yang sederhana seperti alat peraga ini gitu ya. Oke, nanti kita masih akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana membuat petani yang unggul setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Salah satu. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami mencoba menghubungi salah satu petani yang terlibat dalam warung ilmiah lapangan. Yes. Ada Pak Nur Kilah dari Indramayu, Jawa Barat. Betul sekali. Selamat pagi Pak Nur. Langsung terhubung dengan Pak Nur Kilah. Halo, selamat pagi Pak Nur. Nah, Pak Nur Kilah ini adalah warga atau petani binaan warung ilmiah lapangan ya, yang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi. Ya, Pak Nur bisa dengar suara saya? Oke baik, nanti saya coba hubungi lagi Pak Nur. Kita kembali ke Prof dulu. Prof, kalau kita lihat untuk agrometeorologi sendiri, apakah hanya curah hujan saja atau ada Komponen lain mungkin komponen lain gitu yang mempengaruhi hal tersebut? Ya, jadi meteorologi itu kalau belajar ilmu mengenai iklim ya, itu kan komponen iklim itu tidak hanya curah hujan, tetapi suhu, kemudian kelembapan dan angin. Tetapi mengapa kami mengajak petani untuk mengukur curah hujan? Dari keempat komponen itu yang paling bervariasi dari satu tempat ke tempat lain itu adalah curah hujan. Beda 500 meter atau 1 kilometer sudah tidak sama, kondisi ekosistem mungkin tidak sama. Suhu bisa dilihat dari data yang ada dari BMKG atau dari televisi atau apa. Lalu kelembapan juga mungkin mencakup area yang lebih luas, angin juga kan. Jadi kami mengajak mereka mengukur curah hujan ini hanya salah satu komponen saja dari 4 meteorologi. Lalu ini tidak berdiri sendiri kan, karena itu ini harus diletakkan di lahan sawah, jangan di pekarangan rumah gitu ya, di lahan sawah, karena ini jumlah curah hujan yang masuk ke dalam apa tadi omplong tadi orang Indramayu bilang itu representasi volume air yang jatuh di lahannya, sehingga apa yang terjadi di situ dengan kondisi airnya, tanah, kondisi tanah seperti apa, lalu umur berapa tanaman itu pada saat terjadi hujan tertentu, apa dampaknya buat tanaman, gitu ya, buat lahannya, pertumbuhannya, hama penyakit, itu semua harus dilihat. Karena itu mencatat ya? Mengamati ya, jadi mereka harus mengukur ini, langsung mencatat di notes yang dibawa ke sawah, kemudian sampai di rumah mungkin dicatat di buku besar mereka gitu ya. Lalu nanti setiap bulan mereka akan mengisi ini juga untuk kemudian didiskusikan bersama ya. Jadi semua data itu dikompil dan dianalisa semua dicatat. Ya? Baik. Semua dicatat. Nah, Prof dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan para pendiri dari tim Warung Ilmiah Lapangan ini, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Nur Kilah, petani binaan dari Indramayu, Jawa Barat. Kita ucapkan selamat pagi Pak Nur Kilah. Apakah sudah bisa mendengar suara kami? Selamat pagi. Ya, halo. Mbak. Iya, Pak Nur Kilah. Baik, nah Pak boleh diceritakan nggak gimana sebelum dan sesudah Bapak bergabung dengan Warung Ilmiah Lapangan ini, perubahan apa aja yang Pak Nur Kilah rasakan dan lakukan saat bertani, Pak? Iya, jadi ya kita di WIL ini ya, organisasi kita namanya P2TPI, ya, Kumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim. Nah, pembelajarannya adalah kegiatannya adalah kegiatan WIL yang dirancang oleh UI. Jadi kegiatannya adalah mengukur curah hujan dan dampak-dampaknya, kemudian pengamatan agroekosistem, pengumpulan data yang kita miliki setiap hari, kemudian kita analisa data itu sebagai jawaban, kemudian kita dibahas dalam evaluasi kegiatan kita, kemudian dalam satu musim itu ada evaluasi panen, kemudian ada kiriman skenario setiap bulannya untuk 3 bulan ke depan, ya, 1 bulan itu setiap bulan diperbaiki. Kemudian ada eksperimen-eksperimen, ya. Kemudian ada pembuatan data digital yang terakhir, jadi ada 8 data layanan iklim yang ada pada kegiatan WIL itu. Sebelum
kita mengenal kegiatan WIL itu, petani ya tadi kita paham dengan apa yang terjadi di lahannya, namun karena mereka tidak punya data yang khusus untuk membandingkan antara tahun ke tahun, itu mereka akhirnya tidak bisa memahami. Jadi yang kedua adalah petani itu mudah diatur-atur oleh para pengusaha yang biasa istilahnya pengusaha yang menawarkan jasanya dalam bidang pertanian seperti pupuk, pestisida, benih dan lain sebagainya. Kemudian petani juga ya dari kegiatan para penawar jasa tadi, akhirnya petani jadi tergantungan ya dengan apa yang mereka tawarkan. Oke, baik. Nah, tapi ketika kita sudah belajar, itu petani ya mampu melakukan pengamatan sendiri di lahannya sendiri. Kemudian setelah dapat data-data itu, petani mampu merencanakan bersama untuk mengatasi gagal panen tadi ya, dengan data-data yang mereka miliki, kemudian mereka mampu menyimpulkan, kemudian mampu mengantisipasi kegagalan panen. Dan petani dalam bertindak itu ya bijak ya, untuk mengambil keputusannya, tidak harus memakai pestisida ya. Karena sekarang sudah terukur ya, udah ada data ya. Petani punya prinsip ya. Petani punya prinsip sendiri, tidak bisa diatur-atur oleh siapapun gitu. Jadi bisa lebih mandiri juga ya Pak ya, dengan data dan evaluasi analisa tadi ya. Pak Nurkila, terima kasih sudah bergabung di Halo Baik. Indonesia, Pak Nurkila. Terima kasih Pak Nur. Kita ke Mas Rino. Mas Rino, untuk membentuk seperti Pak Nurkila dari kelompoknya ini butuh berapa lama sebenarnya? Wah, sebenarnya kalau istilahnya membentuk seolah-olah kita Bekerja sama. ini sebenarnya kita rancang Berkolaborasi. sebagai bentuk kolaborasi riset gitu ya. Jadi antara ilmuwan dengan Praktisi sebetulnya ya. Petani dalam hal ini kita tempatkan sebagai mitra kolaborasi riset gitu ya. Oke. Ya sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dan kita sebenarnya tidak bisa mengklaim bahwa semuanya memang terbentuk karena adanya warung ilmiah lapangan, tapi memang sudah ada preseden sebelumnya, misalnya beberapa orang petani juga mengikuti bentuk-bentuk sekolah lapang yang sudah digagas sejak tahun 90-an gitu ya, tahun apa. Tapi memang untuk isu perubahan iklim ini cukup cukup baru gitu ya dalam kegiatan warung ilmiah lapangan ini. Ya di Indramayu kita sudah bekerja sejak tahun 2009 ya, Bu ya. Untuk warung ilmiah Untuk warung ilmiah lapangan. lapangan 2009, tapi kita sudah kerjasama sebelumnya sejak tahun 2006. Jadi sudah Panjang terjalin, juga ya. sudah panjang ceritanya gitu. Lalu di Lombok kita mulai tahun 2014 dan di Sumedang kita mulai tahun 2018. Jadi tergantung kalau kita lihat perkembangan dari beberapa orang petani yang tergabung gitu ya. Memang nggak semuanya misalnya dari awal sampai akhir karena banyak halangannya juga, misalnya keterbatasan soal waktu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang menarik gitu bahwa di tempat-tempat yang berbeda ini perkembangan dari kemampuan untuk belajarnya ini beda-beda ya, tergantung pada sebelumnya. Ya, tapi satu yang pasti adalah tanggapan petani di daerah-daerah tersebut terhadap sistem pengukur hujan ini adalah positif gitu ya. Iya, secara umum positif. Mereka Pak sangat Nurkila antusias tadi ya. sebetulnya. Baik, nah nanti kita juga akan tanyakan nih, saat ini kan mulai peralihan dari musim hujan ke musim panas nih, apa yang saat ini dilakukan oleh tim warung ilmiah lapangan? Kita akan bahas sesudah jeda berikut ya. Oke. Pak pemirsa, kami akan kembali sesudah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Salah Terima kasih Anda masih bersama kami membahas mengenai bagaimana membentuk petani unggul dengan tim warung ilmiah lapangan. Kita akan kembali ke Pak Rino ya. Pak Rino, ini kan sebentar lagi udah mau peralihan lagi nih Pak, dari musim hujan ke musim panas gitu. Lantas skenario musiman seperti apa yang biasanya diajarkan gitu kepada para petani untuk siap menghadapi perubahan iklim ini? Nah, pertama mesti dijelaskan dulu bahwa skenario musiman ini bukan kita yang buat. Jadi karena kami domain pengetahuannya antropologi, kita nggak punya kompetensi sebetulnya untuk memberikan itu. Kita bekerja sama dengan agrometeorolog gitu ya, yang menyampaikan kira-kira rangkuman dari
analisis atau forecast untuk 3 bulan ke depan gitu ya, prediksi iklim gitu ya. Iklim. Ya? Oke. Jadi dari beberapa sumber saintifik, misalnya dari institusi riset internasional seperti di Universitas Columbia gitu ya. Ya saya sendiri sebenarnya ini yang kami pahami dari apa yang disampaikan oleh ahli agrometeorolog itu sebetulnya dalam periode ini antara Maret sampai Mei itu kondisinya masih dalam kondisi normal, sebetulnya normal untuk bulan itu gitu ya. Jadi ini kita mesti lihat lagi datanya. Jadi artinya mungkin nggak akan ada situasi mungkin yang mengarah ke arah ekstrim kekeringan gitu atau musim hujan yang berkepanjangan gitu ya. Tapi kita mesti mencermati, petani-petani ini diminta untuk mencermati dengan proyeksi, dengan perkiraan seperti ini, apa dalam kondisi itu kira-kira bagaimana kondisi agroekosistem di lingkungannya masing-masing. Bisa menyesuaikan komoditas apa yang harusnya ditanam untuk meminimalisir risiko tadi. Ya, komoditas, mungkin waktu tanam mungkin, apakah perlu dipercepat atau bagaimana itu. Prof Yunita terakhir sebagai penutup, Prof, apa sebetulnya ke depan gitu, singkat untuk warung ilmiah lapangan ini, pengembangan gitu. Apakah mau di daerah-daerah lain selain Indramayu dan Lombok? Ya, sebetulnya keinginan kami dan juga keinginan mitra kami agrometeorolog, beliaulah yang sebetulnya membangun kegiatan ini. Kami mendampingi sebagai agrometeorolog, sebagai antropolog. Beliau pernah mengatakan pada petani, kami membantu kalian jumlahnya mungkin di satu tempat 50. Ada berapa puluh juta petani Indonesia. Dan kalian semua, petani semua akan menghadapi itu di masa depan. Kalau perubahan iklim ini kan nampaknya jumlah hari kering akan semakin banyak ya. Jumlah hari hujan mungkin berkurang, tapi intensitasnya kan tidak menentu. Jadi ini akan terus berubah, jadi petani akan menghadapi itu nanti di masa depan. Nah, jadi bagaimana sebetulnya keinginan kami ya untuk bisa sebetulnya petani-petani yang sudah ikut di dalam kegiatan Warung Ilmiah Lapangan ini bisa mengajak petani-petani yang lain, dan kami bisa juga mereplikasi kegiatan ini di wilayah-wilayah lain. Seperti misalnya keinginan kami itu di NTT kemarin katanya gagal tanam karena kering sekali. Jadi bagaimana membantu petani di situ lebih siap harapannya, ya mimpinya. Tapi ya kami terkendala oleh banyak hal lah, oleh dana, oleh segala banyak tenaga dan Tapi memang ini bekal penting bagi pertanian di masa depan. Jadi kalau mereka siap bisa menganalisis, diharapkan mereka bisa mengantisipasi, ambil keputusan sendiri tadi seperti kata Pak Nur untuk mengurangi gagal panen. Terima kasih Prof atas waktunya dan juga Mas Rino atas waktunya. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya selepas jeda yang satu ini. Juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hello Indonesia.